Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bertemu kembali dengan saya Nurhaiti Sembiring pada video yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai material flow analysis. Topik yang akan dibahas meliputi definisi, tujuan, tahap-tahap penerapan, dan pengaplikasian material flow analysis di lingkup industri dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Material flow analysis adalah analisis aliran material yang merupakan penilaian sistematis terhadap proses aliran dan persediaan bahan dalam sistem yang didefinisikan dalam ruang dan waktu. Hal ini berhubungan dengan sumber, jalur, dan hingga akhir dari suatu material. MFA memberikan serangkaian informasi lengkap dan konsisten tentang semua arus dan persediaan bahan tertentu pada suatu sistem. Dalam perusahaan, dengan adanya analisis aliran material yang akan dapat mengetahui peluang untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta merumuskan cara untuk mengelola, mengendalikan, dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan dari seluruh sumber daya. MFA juga telah diterapkan pada perdagangan internasional produk-produk bekas yang mengandung logam. Pada skup yang lebih luas, yaitu tingkatan negara, dengan adanya analisis aliran material, terutama dalam manajemen limbah, akan membuat suatu negara terhindar dari lingkungan yang rusak, yang akan merusak kawasan negara itu sendiri. Para pembelajar, berikut ini adalah beberapa tujuan dilaksanakannya MFA, yaitu yang pertama, menggambarkan suatu sistem aliran material dan stok dengan definisi yang jelas. Yang kedua, mengurangi kompleksitas sistem. Yang ketiga, untuk menilai aliran yang relevan dan stok dalam istilah kuantitatif hasil saat ini tentang aliran dan stok dari suatu sistem dengan cara yang tepat pada saat direproduksi sehingga dapat dimengerti dan juga bersifat transparan. Yang keempat, menggunakan hasil sebagai dasar untuk mengelola sumber daya, lingkungan, dan limbah, khususnya yaitu untuk pengenalan awal akumulasi akan potensi yang berbahaya ataupun yang bermanfaat, dan juga untuk pengurangan stok, serta untuk prediksi beban lingkungan di masa depan berdasarkan waktu yang berkala. Kemudian, untuk pengaturan prioritas tentang langkah-langkah perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya adalah untuk desain barang, proses, dan sistem yang mempromosikan perlindungan lingkungan, konvensional sumber daya, dan pengelolaan limbah.
Para pembelajar, setelah memahami definisi dan tujuan MFA, maka perlu untuk dipahami bagaimana tahapan-tahapan penerapan MFA serta bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Tahapan-tahapan yang dibutuhkan terdiri dari yang pertama adalah menetapkan parameter. Tujuan analisis aliran material adalah untuk menelusuri aliran material yang melalui perusahaan dengan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan parameter untuk menentukan seberapa akurat analisis tersebut. Para pembelajar, tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Material apa saja yang digunakan perusahaan? Berapa banyak jumlah material yang diproses? Jenis limbah dan emisi apa saja yang dibuang pada tahap akhir proses produksi? Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita ambil contoh pada proses pembuatan kopi. Parameter yang digunakan yaitu biji kopi, air, dan penyaring. Para pembelajar, tahapan kedua adalah menentukan ruang lingkup. Ruang lingkup analisis dapat terdiri dari keseluruhan perusahaan ataupun hanya terbatas pada proses-proses individual. Dari proses pembuatan kopi tadi, ruang lingkup yang dapat diambil adalah tahapan membuat kopi dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, memilih rentang waktu. Rentang waktu proses produksi yang akan dianalisis dapat berkisar minggu, bulan, ataupun per tahun. Pada kasus pembuatan kopi, rentang waktu yang dibutuhkan amatlah singkat, yakni berkisar 10 menit. Tahapan keempat yaitu mengidentifikasi tahap-tahap produksi. Seluruh data yang relevan mengenai aliran material akan diwakilkan ke dalam bentuk flowchart. Flowchart juga dapat digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan limbah. Flowchart juga dapat digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan limbah. Berikut ini adalah flowchart dari pembuatan kopi. Sebagai input adalah biji kopi, air, dan saringan. Para pembelajar, yang termasuk kepada proses adalah penggilingan biji kopi, perebusan air, dan pembuatan kopi. Kemudian, kopi dan ampas kopi merupakan output yang dihasilkan. Para pembelajar yang budiman, tahapan selanjutnya adalah mengobservasi mass balancing. Pada analisis aliran material juga menegaskan mass of balancing, yakni input dari sebuah sistem harus sama dengan output dari sistem tersebut. Artinya, dengan prinsip mass of balancing, kita dapat menganalisis produk samping yang merugikan, sehingga kedepannya dapat diminimalisir. Berikut ini adalah analisis mass balancing dari pembuatan kopi.
Dapat dilihat bahwa massa input dan massa output bernilai sama, yaitu 262 gram. Dan sebagai tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari data yang diperoleh, dicari titik terang untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui penggantian bahan baku, penggunaan alat-alat yang lebih ramah lingkungan, dan pemrosesan produk samping menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali. Untuk contoh proses pembuatan kopi, sebagai kesimpulan, misalnya kita dapat membuat pupuk kompos dari ampas kopi yang dihasilkan dan mengganti saringan kertas menjadi saringan stainless steel untuk mengurangi biaya produksi dan juga limbah yang dihasilkan. Para pembelajar, mari kita lihat contoh implementasi MFA di Thailand. Pada tahun 2013, volume sampah plastik yang dibuang di Thailand adalah 60% dari konsumsi yang dibuang di tahun yang sama. Investigasi penggunaan daur ulang material dan pemulihan energi menemukan bahwa hanya sejumlah kecil dibandingkan dengan 14,55% dari konsumsi produk plastik. Dengan demikian, setiap tahunnya terdapat sampah yang harus dibuang hingga 3.063.058 ton atau 45,16% dari total konsumsi plastik. Apalagi hampir semua pemerintah daerah di Thailand harus melalui pembuangan sampah dengan cara ditimbun. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam membuang sampah plastik tersebut. Untuk situasi seperti hal tersebut, maka dalam waktu yang singkat, bila populasi dan aktivitas ekonomi di Thailand terus meningkat, maka tentu saja akan berdampak pada jumlah sampah plastik, sehingga akan menciptakan krisis lingkungan di Thailand. Dengan adanya material flow analysis seperti yang telah diterapkan, maka pemerintah Thailand dapat menentukan di proses mana yang tidak efisien dan merugikan mereka. Sehingga keadaan tersebut dapat segera diperbaiki ataupun memproses perencanaan untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem tersebut. Sehingga mereka dapat memutuskan apakah akan menambah anggaran untuk mengumpulkan dan mengangkut kekurangan ruang untuk tempat pembuatan sampah ataupun menemukan tindakan berkelanjutan lainnya.
Penerapan MFE tentu saja tidak mudah. Ada berbagai faktor-faktor yang menghambat. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan analisis aliran material dan anggapan bahwa gerakan MFE hanya akan menambah biaya produksi dan akan mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari minat masyarakat yang tetap memilih produk tidak ramah lingkungan, sehingga perusahaan akhirnya akan menyesuaikan diri dengan selera pasar. Oleh karena itu, partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Sangat diperlukan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui produk-produk yang ramah lingkungan. Di samping hal itu, diperlukan juga kontribusi pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan tentang perlindungan lingkungan. Peraturan tersebut dapat berupa penerapan standar lingkungan untuk material dan teknologi dan menerapkan denda bagi perusahaan yang melanggar untuk memberikan efek jera. Di Indonesia, penegakan aturan perlindungan lingkungan tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Perindustrian. Pasal tersebut menguraikan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang dianggap melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 100 juta rupiah.
Para pembelajar yang berbahagia, demikianlah paparan mengenai material flow analysis. Semoga hal-hal yang diulas pada video ini akan semakin menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.